Saat kita menjalani proses pelepasan pribadi, kita sedang mengeluarkan semua kotoran dalam hidup kita untuk digantikan dan dibersihkan oleh Tuhan. Roh jahat dan ikatan dapat masuk dalam hidup kita melalui ritual yang diikatkan kepada kita saat kita masih kecil, luka trauma yang pernah kita alami, impartasi roh yang tidak benar, roh ahli nujum dan kutuk keturunan, dan lain sebagainya. Misalnya anak yang bisa meramal tanpa mempelajarinya oleh karena mewarisi ilmu peramal. Pada prinsipnya, hidup kita dapat terikat maupun tertawan oleh karena dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu ataupun dosa perjanjian yang leluhur Anda pernah lakukan yang berlaku turun-temurun, yang memiliki turunan sedarah dengannya. Karena itu, dalam prinsip pelepasan, kita membuka seluruh hidup kita di depan Tuhan, bahkan kita minta dibukakan seluruh kehidupan keluarga kita, meminta Tuhan untuk melakukan pemberesan. Stepnya adalah mengakukan dosa besar maupun dosa kecil yang pernah dilakukan selama hidup, meminta Tuhan untuk membersihkan dan memulihkan setiap luka yang pernah dialami, berdamai dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan orang sekitar kita, dan orang yang pernah kita sakiti maupun yang menyakiti kita. Pada dasarnya, saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita mau hal ini yang terjadi. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Dan 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Setelah diusirnya roh jahat dari diri sendiri lewat pengakuan dosa, menutup celah dari kebiasaan yang buruk, yang bertentangan dengan firman, dan hidup dalam pertobatan, dan tidak membuka celah untuk mengundang iblis masuk. Ada orang yang bertanya kepada saya, bagaimana jika roh jahat itu ingin kembali ke tubuh asal? Dasar pertanyaan dari Lukas 11 ayat 24-26. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Anda tidak perlu takut, karena kita telah mengikatkan diri dengan roh Tuhan yang kudus, dan tubuh kita adalah bait Allah, maka kita ada roh kudus yang selalu menjaga kita. Allah penjagaku, penjaga yang tidak pernah terlelap. Kita minta untuk selalu dipertobatkan saat salah langkah. Dan saat roh jahat berani untuk datang, ingin masuk pada diri kita lewat kesalahan yang kita buat, kita segera minta ampun dan minta Roh Kudus untuk menjaga, melindungi kita dan mengusir keluar roh jahat yang mau datang, karena diriku adalah bait Allah seutuhnya. Tidak diizinkan roh jahat untuk mengambil alih, karena penguasa tunggal dalam hidupku adalah roh Tuhan yang kudus. Tuhan Yesus Kristus.